Hai, kenalin kami dari kelompok 3. Ada Meshintia dan ada aku, Dwira. Kali ini kita akan membahas mengenai produk kreatif dan hak kekayaan intelektual. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, karakteristik produk industri kreatif berbasis budaya, yang kedua, hambatan pengembangan produk kreatif berbasis budaya, yang ketiga, pentingnya kepemilikan HKI untuk produk kreatif, dan yang keempat, cara memperoleh HKI untuk produk kreatif. Pembahasan pertama yaitu mengenai karakteristik produk industri kreatif berbasis budaya. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi industri kreatif. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan daya kreasinya. Selanjutnya ada peran pilar teknologi dalam industri kreatif berbasis budaya. Yang pertama ada aplikasi dan pengembang permainan. Aplikasi dan pengembang permainan tidak hanya yang bersifat hiburan, namun dapat menjadi permainan edukatif yang mengedepankan aspek budaya dalam membuatnya. Yang kedua yaitu arsitektur. Dengan pilar teknologi yang ada, dimungkinkan untuk merekayasa desain arsitektur bangunan dengan lebih mudah dan dapat menggabungkan berbagai ragam rekayasa arsitektur tradisional menjadi sebuah karya yang baru. Yang ketiga, desain interior, produk, dan komunikasi visual. Menjadi faktor penting dalam berbagai industri, tidak terkecuali pada industri kreatif. Proses pembuatan desain industri kreatif berupa produk, desain interior maupun desain komunikasi visual dapat dilakukan dengan mudah dan lebih baik dengan computer aided design atau CAD. Yang keempat yaitu fashion. Dengan perkembangannya ke depan, terbuka peluang untuk melakukan produksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi printing. Motif tekstil yang dapat dikirimkan melalui saluran internet dan diproduksi langsung di negara tempat tinggal pembeli. Yang kelima adalah film, animasi, dan video. Subsektor film, animasi, dan video menjadi salah satu primadona dalam industri kreatif berbasis budaya. Kemampuan teknologi informasi menggabungkan dunia fisik dan dunia maya memungkinkan menghadirkan budaya masa lalu dalam bentuk film yang dinikmati semua orang saat ini. Selanjutnya ada pentingnya industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia. Industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena memberikan dampak positif, yaitu yang pertama ada kontribusi ekonomi berupa produk domestik bruto atau PDB, di mana industri kreatif ini telah memberikan sumbangan kepada PDB nasional secara signifikan. Kesempatan kerja. Subsektor berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan dan turut serta mengurangi angka kemiskinan Indonesia. Ekspor. Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif yang potensial dan dapat dikembangkan terus untuk meningkatkan ekspor. Selanjutnya ada iklim bisnis. Meliputi penciptaan lapangan pekerjaan, di mana membangun sektor industri kreatif pada akhirnya akan meningkatkan sektor jasa yang saat ini juga merupakan perhatian pemerintah Indonesia. Dampak bagi sektor lain. Pembangunan yang mendukung tumbuhnya kreativitas akan menimbulkan iklim bisnis yang kompetitif, sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Strategi pemasaran. Ilmu kreativitas seperti desain bersinggungan dengan ilmu pemasaran seperti promosi, periklanan, merek, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencitraan dan identitas bangsa. Di berbagai negara, promosi pariwisata oleh pemerintah mampu menciptakan investasi yang menarik. Bukan hanya itu, kualitas barang dan jasa, daya tarik budaya, dan lain-lain harus dibentuk dalam satu citra. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas, yang terdiri dari ide dan gagasan, di mana siapa yang memilih ide atau gagasan yang unik dapat memproduksi idenya itu dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Penciptaan nilai. Misalnya dengan cara mengadaptasi teknologi yang telah ada sehingga melahirkan suatu ide yang baru. Selanjutnya ada dampak sosial, meliputi kualitas hidup. Pembangunan dengan kreativitas pada jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan dan keadilan serta dapat meningkatkan kualitas hidup.
Selanjutnya ada peningkatan toleransi sosial. Daerah yang beriklim kreatif, pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya itu ada karakteristik produk industri kreatif berbasis budaya. Yang pertama ada berbasis pada ide dan gagasan. Contohnya, usaha kafe berusaha menciptakan desain tempat unik agar lebih banyak remaja tertarik dan datang ke sana. Yang kedua ada pengembangan yang bersifat terbuka dan tidak terbatas. Sama dengan halnya ide dan kreativitas, maka bisnis kreatif juga tidak akan mengikuti cara terbatas, melainkan selalu inovatif. Contohnya, sebuah industri pakaian yang memilih untuk go internasional agar lebih dikenal dan diminati konsumen luar. Yang ketiga ada hasil kreasi intelektual. Hasil produk yang diciptakan merupakan proyeksi dari kreativitas talenta dan intelektual pelakunya. Contohnya, seorang sarjana pertanian yang mengembangkan sistem baru dalam menanam sayuran sehingga lebih efektif dan memberikan bibit berkualitas. Yang keempat, membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Ekonomi kreatif sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, baik itu dari pelaku usaha, kaum intelektual, dunia usaha, dan juga pemerintah yang menjadi prasyarat dasar. Misalnya, ada komunitas ekspor yang memerlukan mentor dan dukungan dari pelaku usaha, serta izin dari pemerintah. Yang kelima, ada konsep yang dibangun bersifat relatif dan mudah tergantikan. Produk atau jasa memiliki siklus hidup yang singkat, namun mempunyai margin yang tinggi dengan keanekaragaman persaingan serta mudah ditiru. Misalnya, perkembangan teknologi smartphone yang semakin canggih dan banyaknya merek baru yang bermunculan. Sebab selanjutnya yaitu hambatan pengembangan produk kreatif berbasis budaya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memetakan beberapa hambatan yang dihadapi. Yang pertama yaitu pengembangan industri kreatif belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta besarnya risiko usaha yang harus dihadapi. Yang kedua yaitu pengembangan konten kreasi dan teknologi kreatif belum optimal. Ini disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten. Yang ketiga yaitu kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan di luar negeri. Ini disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap loyalti, lisensi, dan hak cipta. Yang keempat ada lemahnya institusi industri kreatif. Ini disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif, adanya pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik. Yang kelima, minimnya akses pembiayaan pelaku ekonomi sektor kreatif. Ini disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible. Dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang belum optimal. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia seperti masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standarisasi dan sertifikasi yang masih belum baik. HKI merupakan hak privat, di mana seorang pencipta atau penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Pada dasarnya, HKI sulit didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.
Pentingnya mendorong masyarakat memiliki HKI bertujuan antara lain memberikan kesadaran ke masyarakat mengenai praktik kecurangan seperti pemalsuan dan penjiplakan hasil karya orang lain. Memacu kreativitas pelaku industri kreatif. Meski tidak bersifat material, kepemilikan HKI terutama di sektor industri berperan penting untuk mendorong kemajuan sebuah bangsa. HKI akan mendorong investasi dan merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan untuk menciptakan karya yang berkualitas tinggi dan berstandar internasional. Kalian sudah tahu belum? Simbol untuk kekayaan intelektual berbeda satu sama lain. Simbol tersebut digunakan untuk memudahkan identifikasi terhadap HKI yang beredar di masyarakat. Berikut merupakan simbol untuk hak kekayaan intelektual. SM Service Mark. Simbol SM merupakan tanda untuk merek jasa atau servis, misalnya jasa pendidikan, laundry, dan sebagainya. TM atau Trademark. Simbol atau logo TM paling sering kita jumpai dalam keseharian, terutama pada produk barang dengan merek tertentu. Logo tersebut bermakna bahwa merek produk tengah dalam proses pendaftaran. R. Registered Mark. Logo atau simbol R tak jauh berbeda dengan TM. Namun logo R ini menunjukkan bahwa merek produk tertentu telah memperoleh sertifikat setelah melalui proses pengurusan merek. C. Copyright. Simbol C ini selalu ada dalam karya cipta seperti buku, film, atau dokumentasi tertentu. Logo C sebagai penanda bahwa karya tersebut memiliki hak cipta yang tidak bisa sembarangan dipergunakan tanpa izin pencipta. Hak kekayaan intelektual memiliki beberapa prinsip yang perlu dipahami. Pertama, prinsip ekonomi. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan keuntungan finansial yang diperoleh pemilik HKI berkat pemikiran kreatifnya. Kedua, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan erat kaitannya dengan seni, karya sastra, serta ilmu pengetahuan yang dikembangkan sehingga dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat serta pemerintah. 3. Prinsip sosial. Dalam prinsip tersebut, pemerintah memberikan hak atas kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan berdasarkan keseimbangan kepentingan pribadi atau individu dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan bermakna bahwa pelindungan terhadap HKI dapat memberi hak kepada pemilik kekayaan intelektual untuk menggunakan sendiri atau melisensikan pada pihak lain atas kuasa pemilik hak tersebut. Macam-macam hak kekayaan intelektual. Patent, hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi. Merek dagang, yaitu hasil karya sebagai daya pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain. Hak desain industri, yakni perlindungan terhadap kreasi 2 atau 3 dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan atau spesifikasi suatu proses industri. Hak desain tata letak sirkuit terpadu, yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu. Rahasia dagang, yakni merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi. Varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Cara memperoleh HKI untuk produk kreatif. Karena saat ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih, masyarakat dapat dengan mudah memiliki HKI dengan cara mendaftarkannya melalui website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disingkat DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui gadget ataupun smartphone kalian. Adapun tata cara pendaftaran HKI melalui website resmi DJKI dapat dilihat pada video berikut ini.
Nah, itu dia video terkait produk kreatif dan hak kekayaan intelektual. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.